Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru PAMOL, pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Amalik, SPD. Saya merupakan guru SMA Negeri 1 Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Nusa Cendana tahun 2022. Pada kesempatan ini saya melakukan praktik pembelajaran guna memenuhi uji kinerja pendidikan profesi guru tahun 2022. Saya mengambil materi tegangan permukaan zat cair dan kapilaritas pada kelas 11 IPA 2. Untuk lebih jelasnya silakan melihat video pembelajaran yang telah saya lakukan. Saran dan kritik sangat saya butuhkan untuk perbaikan pembelajaran saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Luar biasa. Ya, syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk mengikuti pelajaran fisika. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa ini dengan agama dan kepercayaan saya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fatah ya Alim. Amin. Dan ada hari ini Ada dengan Grace Tami. Lestami Sami. Ya, untuk Ibu mau cek kalian punya konsentrasi untuk aturannya ikuti kata Ibu. Ya. Ya, Oke. Ayam, 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 bebek, ayam, bebek. Ayam, 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 bebek, ayam, bebek. Masih ada yang salah, James masih salah. Satu kali lagi. Ayam, bebek, ayam, bebek, ayam. Ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, bebek. Ikuti kata Ibu. Ikuti kata Ibu. James masih salah. James salah. Masih ada yang salah tadi. Masih ada yang salah tadi. Oke, sudah siap, sudah siap. Oke, siap. Ada satu video yang kalian tampilkan. Ya, perhatikan. Menggunakan air panas dan air dingin. Coba perhatikan yang manakah yang lebih menarik menurut kalian, yang menggunakan air panas atau air dingin? Ayo kita perhatikan. Di sebelah kanan saya menggunakan air dingin.
Dari warna ini, teh manakah yang warnanya lebih menarik menurut kalian? Yang kiri yang depan. Di sini di proses pembuatan teh dengan air bersuhu ruangan atau air yang dingin dan air panas. Dari video tadi, teh yang paling mana yang menurut kalian lebih menarik? Paling kiri. Kenapa? Ada lagi yang mau jawab? Iya. Dari rasanya juga pasti beda. Rasanya juga pasti beda. Pasti lebih terasa tehnya yang Kiri. panas. Satu lagi yang mau tunjukkan juga masih berhubungan dengan air, masih masalah air. Sudah, setiap tumbuhan pasti membutuhkan Air. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan Air. Manusia, Hewan. di sini yang ibu mau jelaskan air yang ada di dalam tanah di tumbuhan ya, contohnya di tumbuhan. Kenapa air yang ada di dalam tanah itu bisa meresap sampai di batang dan daun tumbuhan? Karena dibawa manusia. Ada prosesnya. Ya, bagaimana? Dibawa oleh jaringan yang bernama silen dari Jaringan apa namanya? silen. Jaringan Silen. Terus Dari akar menuju ke daun dan di ujung rambut itu dilakukan fotosintesis. dia fotosintesis di daun. Terus prosesnya bagaimana? Kenapa dia bisa masuk di jaringan silen? Itu kenapa? Nanti untuk lebih jelasnya kita akan melakukan ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik setelah melakukan proses pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan penyebab tegangan permukaan pada zat cair. Tadi masih sama seperti masalah yang tadi ada dua masalah yang menyangkut tegangan permukaan zat cair. Yang berikutnya, peserta didik mampu menjelaskan faktor-faktor yang dapat menurunkan tegangan permukaan pada zat cair. Berikutnya, peserta didik mampu mendemonstrasikan proses penurunan tegangan permukaan pada zat cair dan kita akan melakukan percobaan menurunkan tegangan permukaan zat cair. Berikutnya, peserta didik mampu menyimpulkan manfaat penurunan tegangan permukaan zat cair dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kita menurunkan tegangan permukaan zat cair, contohnya air yang kita akan pakai nanti, itu dia punya manfaat untuk kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, peserta didik mampu menjelaskan peristiwa kapilaritas. Tahu kapilaritas? Tidak. Kapilaritas tahu? Ya, dari akar pedang itu peristiwa kapilaritas. Nanti untuk lebih jelasnya kita percobaan. Berikutnya, peserta didik mampu mengaitkan peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Mas baru dengar istilah kapilaritas? Baru. Baru dengar? Ya. Pentingnya kita mempelajari pembelajaran fisika pada hari ini. Pentingnya yaitu di sini kita bisa tahu dengan proses ada zat-zat cair, ada suatu zat cair, misalkan contohnya air, obat-obatan, yang kalau misalkan kita turunkan tegangan permukaannya, tegangan permukaan zat cair tersebut, dia sangat bermanfaat dalam kehidupan kita, baik dalam usaha bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari kita di rumah, dalam makan dan minum kita itu ada manfaatnya. Yang berikutnya untuk kapilaritas juga itu peristiwa kapilaritas juga sangat bermanfaat juga dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam memasak,
mandi, minum, memasak. Contohnya memasak dengan kompor Gagal. minyak tanah, ya. Ya, dengan sumbu jalannya meresapnya minyak ke dalam sumbu kompor. Berikutnya kita mencuci pakaian. Ya, itu juga itu contoh peristiwa kapilaritas. Jadi sudah paham kapilaritas kan? Pelita. Ya, lampu pelita apa lagi? Ada tahu? Lampu apa? Lampu ada yang digantung apa namanya? Obor juga. Ya, lampu minyak tanah, lampu apa yang ditempelkan waktu itu yang pakai sumbu? Ini jadi pembelajaran kita pada hari ini sangat bermanfaat juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, di sini nanti yang akan kita lakukan hari ini pada pembelajaran hari ini yang akan kita lakukan pertama nih kalian akan sudah tampilkan masalah tadi 2 masalah ya. Terus kalian mencatat masalah tersebut di buku, masing-masing mencatat masalah tersebut di buku. Terus nanti kalian cari sumber cari jawabannya di sumber di buku atau bisa di internet. Berikutnya ibu bentuk kalian dalam diskusi di dalam kelompok, ibu bentuk kalian di dalam kelompok. Terus kita akan melakukan percobaan, kita analisis data, terus kita presentasi dan diskusi. Kenapa bentuk tetesan air yang dari keran itu dia lebih berbentuk mendekati bulan? Bentuknya seperti bola. Ya, perhatikan. Itu apa yang teramati? Batang. Yang di atasnya ada Embun. Perhatikan bentuk embun yang ada di atas Daun. itu bentuknya seperti apa? Bola. Bentuknya bentuk Bola. Kenapa bentuknya seperti itu? Tadi embun, ini embun bukan Embun. tetesan air hujan. Itu kenapa bentuknya menyerupai bola? Ini apa? Serangga di atas permukaan Air. Kenapa serangganya tidak tenggelam? karena ada tegangan di permukaan air. Karena ada tegangan Di permukaan air. permukaan air. Perhatikan. Perhatikan lagi ini. Perhatikan peristiwa kapilaritas berikut. Apa yang melesat? Pada Yesus. Melesat pada Yesus. Amal apa saja yang kalian lihat tadi? Ada tiga contoh. Dan bahkan tadi dua contoh yang tadi. Silakan kalian catat masalahnya di buku. Silakan catat sekarang. Silakan mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian catat, cari di buku yang sudah dibagikan tadi. Ya, dicari dulu jawabannya. Setelah ini baru kita akan melakukan
Ya, kita bentuk kelompok. 5 kelompok. Ya. Ya, masing-masing perwakilan dari kelompok silakan ambil alat di depan. Jarumnya mengapung. Iya. Langsung tambahkan deterjen. Tenggelam. Bahasa. Karena ini soalnya ada di sini. Tenggelam ya. Setelah dikasih sabun, tenggelam. Itu kenapa? Ini kita taruh di sini. Nah, tunggu dulu, kasih percobaan pertama sih kita belum tahu. Sentimeter. Berapa nih? Diameternya berapa? 0,5 apa? Sentimeter. Tulis dulu. Jangan kena nih apa ya? Jangan kira jarum. Di tempat lain. Setelah ditaruh ditambahkan air deterjen, ternyata jarumnya tenggelam. Itu kenapa? Dicatat. Ya. Jembalasan. Ini percobaan pertama. Percobaan pertama tadi yang Hasil pengamatan dari percobaan pertama dicatat ya. 0,5 cm atau 5 mm. Dari 0,5 cm ubah ke dalam satuan meter. Dari 0,5 mm 0,5 cm konversikan ke meter. Ya. Di 5. 5 cm. Sudah. Iya, terima Ya, kasih. sudah. Sekarang tadi ini sudah nih, ini sedotannya dimasukkan ke tinggi air berapa? Tinggi air di gelas berapa? Yang tinggi air di gelas itu berapa? Dari luar tidak sih. 5,6 Ibu. Berapa? 5,6. Iya. Kalau tinggi air di dalam sedotan berapa? 5,7. Dia naik 1 sih. Jangan. Berapa? 5,7. Tidak. Yang ada dalam pipet ini. Iya, 5,7. Tapi kalau di permukaan air 5,5. Oh iya, dalam permukaan air 5,5. Yang di gelas 5,5. Kalau di dalam ini Kalau di jadi sedotan 5,7. tinggi airnya jadi 5,7. Berarti Bayangkan kalau di jaringan silam tumbuhan dia lebih kecil kan? Iya. Bahkan kalau kita lihat dia harus dengan mikroskop. Berarti kenaikan airnya bisa lebih tinggi. Belum lagi ada daya hisap daun, ada lagi kapilaritas di batang. Ya. Nah, sebenarnya kalau berapa sentimeter? 7. Dari sentimeter konversikan ke Meter Ibu. Sekarang tinggi air di dalam sedotan 7,1 sentimeter. Dicatat hasilnya. Kenapa air di sedotan dia lebih tinggi daripada di gelas? Jadi sama seperti di kapilaritas yang ada di tumbuhan. Jaringan silam kan dia kecil-kecil kan? Dia masuk di tempat yang ada oksigen atau tidak ada oksigen? Ya tidak, jaringan kalau jaringan tumbuhan berarti dia lebih kecil. Kita lihatnya pakai mikroskop bahkan bukan dengan mata. Dia tidak. Jadi kalau dia makin kecil jarinya Dia semakin tinggi airnya. 7,5 Ibu, 7,5. Sekarang coba masukkan sedotan.
Kita lihat kenaikan airnya berapa. 7,6. Berapa? Naik 1 senti saya. Oke, saya perlu Permukaan air di dalam di sedotan lebih tinggi dari permukaan air di gelas atau bagaimana? Iya. Lebih tinggi dari permukaan di gelas. Tinggi ya? Iya. Ukur tingginya berapa? Lihat dipakai penggaris. Pakai penggaris tadi. Penggaris mana? Di Keisha. Ukur tingginya kalau yang di gelas itu berapa senti? Kalau yang di air itu berapa senti? Dia dan di gelas, ukur air yang di gelas. Sudah air yang di gelas Dapat 7, berapa? Yang di gelas berapa sentimeter? 8 Ibu. Kalau yang di sedotan? Sedotan. Buat ini. Ini tidak naik berarti. Sedotan naik, sedotan itu. Yang di gelas ini 3R-nya berapa? 7,4. 7,4. Kalau di sedotan 7,5. 7,5 berarti selisihnya 1 mililiter. Dicatat. Iya. Ini jari-jarinya 0,5 meter atau sentimeter? Sentimeter. Berarti 0,5. Dari sentimeter ubah ke meter. Iya. Meter ya. Sekarang kenaikan air sesuai percobaan itu berapa? 7,6. Ini sedotan. Oh iya, 7,6. Sudah tadi. Iya. Tinggi air di ini gelas berapa? Tinggi air di gelas berapa? Ini 7,5. 7,5. Kalau air di sedotan tadi 7,6. Coba masukkan. Bukan laras. Itu sudah naik, sabar. Udah tuh naik lagi. Oh, dia jadi di Sabar, dia naik. 7,6. Ukur yang ini kan? Oh, Iya, di dalam sedotan. Di dalam sedotan. dari sini. Garis kembang. Iya, dilewat satu garis. Berarti 7,6. Tinggi air di gelas 7,5. Tinggi air di sedotan 7,5. Catat. Sentimeter ya. Dari sentimeter ubah ke Meter. Sudah. 0,5 sentimeter atau setengah sentimeter. Terus baik kalian bandingkan dengan jaringan silen yang ada di tumbuhan. Tadi kan sudah jaringan silen ya yang di tumbuhan. Bandingkan jaringan silen yang ukurannya sangat kecil yang harus kita lihat dengan mikroskop. Berarti dia bisa lebih tinggi lagi. Air yang ada di jaringan silen bisa naik lebih tinggi. Ya. Tadi yang jari-jarinya 0,5 saja naiknya sampai 1. Ada yang naiknya sampai 1 mm, ada yang 2 mm. Selesai? Silakan dicatat hasilnya di bagian belakang dari yang KPD itu. Silakan catat hasilnya terus dijawab pertanyaannya. Sudah? Ada yang mesti proses ya? Dijawab pertanyaannya terus kesimpulannya bagaimana dari dua percobaan tadi? Ya. Berarti naik. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Ya, hati-hati.
sampah sampai dibuang di tempat sampah. Sudah, Ibu. Sudah, kelompok 1 sudah? Sudah, Ibu. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 Sudah, Ibu. Kelompok 5? Sudah, Ibu. Kelompok 5 sudah sampai kesimpulannya? Ya, Ibu minta kelompok 2 kelompok presentasi. Di depan. Ya, bukan untuk kelompok 2 ya. Teman-teman, jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang tegangan permukaan dan kapilaritas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nomor 1, massa jenis jarum atau klip atau silet lebih besar daripada air, tetapi mengapa dapat terapung di permukaan air? Karena adanya tegangan permukaan air. Karena ada tegangan di permukaan air. Ya, hanya itu di sana. Lanjut yang kedua. Mengapa ketika ditambahkan deterjen, maka silet, jarum, atau klip tenggelam? Ulang suara keras. Mengapa ketika ditambahkan deterjen, maka silet, jarum, klip tenggelam? Karena deterjen atau sabun dapat menurunkan tegangan permukaan air. Nomor 4, apa hipotesis dari Apa hipotesis dan Apa hipotesis? Tesis. Itu salah ya? tesis Hipotesis. tesis Iya, hipotesis. Anda. Apa hipotesis Anda jika sedotan yang digunakan berdiameter lebih besar atau lebih kecil? Jawaban kami, semakin kecil sedotan, semakin tinggi kenaikan air yang dialami. Semakin besar sedotan, semakin rendah kenaikan air yang dialami. Kesimpulannya? Jadi teman-teman, untuk kesimpulannya yang pertama, tegangan permukaan air dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari, contohnya untuk mencuci baju. Selanjutnya, deterjen dapat menurunkan tegangan permukaan air, makanya ketika mencuci baju itu kita menggunakan deterjen, ya, lebih bersih bajunya. Selanjutnya, kapilaritas terjadi pada tumbuhan dan benda-benda yang dapat menyerap cairan. Kapilaritas bekerja melawan gravitasi dan suhu itu mempengaruhi tegangan permukaan air. Seperti yang tadi kalian sudah nonton, ketika teh itu dia lebih cepat berwarna ketika menggunakan panas. Ketika dicelup dengan air panas. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Ada. Oh ya. Kenapa silem bisa mengangkat air dari akar ke daun untuk melakukan fotosintesis? Terima kasih. Kenapa jaringan silam di batang ke daun? Mundur lagi satu. Jadi bahan ajar kok ada. Teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan di nomor 4, bahwa semakin kecil sedotan, semakin tinggi kenaikan air yang dialami. Semakin besar sedotan, semakin rendah juga kenaikan air yang dialami. Seperti yang kita tahu bahwa ini jaringan silem itu kan kecil, jadi dia bisa lebih mempengaruhi untuk naik, air itu naik lebih tinggi. Selain itu ada bahan ajar, bahan ajar.
apa tekanan akar. Bilang mana? Selain kapilaritas. Selain itu, ini apa yang pada tumbuhan. Selain itu, pada tumbuhan juga dapat dipengaruhi oleh tekanan akar, kapilaritas batang, dan daya hisap. Mau bertanya? Sama bertanya, kenapa kapilaritas itu melawan gravitasi? Jadi teman, seperti yang kita tahu bahwa kapilaritas ini peristiwa di mana air itu naik dari atas, dari bawah ke atas, sedangkan gravitasi itu yang dari atas jatuh ke bawah. Jadi otomatis dia sudah saling berlawan. Nah, jadi arah percepatan gravitasi itu selalu ke bawah. Kayak benda yang dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Sedangkan kapilaritas dia melawan, dia arahnya air yang dari tanah dia malah naik ke atas. Karena apa? Karena pertama, karena ada tekanan dari akar. Kedua, ada kapilaritas batang. Kapilaritas itu yang kita pelajari sekarang. Kapilaritas itu apa? Peristiwa yang meresap pada jaringan silet. Pada jaringan silet ya. Selain itu ada apa lagi? Daya sedang dan juga menghisap sari-sari makanan dari bawah. Makanya air juga lebih cepat ke seluruh permukaan, seluruh bagian tumbuhan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Sudah paham semuanya? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Teman-teman, selamat siang. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil praktikum atau percobaan yang kami lakukan tadi. Nomor 1 akan dijelaskan oleh Ines. Nomor 1, massa jenis jarum atau fluid atau silet lebih besar daripada air, tetapi mengapa dapat terapung di permukaan air? Jadi jawabannya, jarum itu bisa terapung di atas permukaan air karena ada tegangan di permukaan air. Untuk soal nomor 2, mengapa ketika ditambahkan deterjen maka silet atau jarum atau fluid tenggelam? Jawabannya, karena deterjen merusak tegangan atau menurunkan tegangan permukaan air sehingga jarum tenggelam. Untuk nomor 4, apa hipotesis Anda jika sedotan yang digunakan berdiameter lebih besar atau lebih kecil? Untuk jawabannya, jika sedotan berdiameter kecil maka kenaikan air akan lebih meningkat atau tinggi. Sebaliknya, jika sedotan berdiameter besar, kenaikan air akan lebih menurun atau rendah. Simpulannya, jadi dari percobaan pertama dengan percobaan kedua itu kita dapat simpulkan bahwa jarum itu dapat terapung karena ada tegangan air. Sedangkan tegangan apa? Tegangan permukaan air. Jadi dari percobaan pertama dengan percobaan kedua kita dapat simpulkan teman-teman bahwa jarum dapat terapung di permukaan air itu karena ada tegangan permukaan air. Sedangkan pada percobaan kedua itu kenapa kenaikan air itu meningkat karena diameter sedotan itu lebih kecil. Sebaliknya kalau diameter sedotan lebih besar itu kenaikan air dia itu menurun atau lebih rendah. Terus kenapa jarum tenggelam itu karena deterjen itu dapat merusak atau menurunkan kestabilan tegangan permukaan air. Sudah paham semuanya? Paham. Ada kelompok lain yang mau bertanya? Ada, Ibu. Ya, kelompok berapa? 2, Ibu. Kelompok 2. Ya, siapa yang mau bertanya? Kelompok 2. Angkat tangan. Tidak. Oke, kelompok 2 mau bertanya. Ya, silakan bertanya. Jadi, kenapa para penenun dalam proses pewarnaan air orang itu dahulu itu biasa menggunakan air panas? Karena air panas itu Proses kesuaraan jadi Ya, proses pewarnaan. Kenapa penenun itu dia mau kasih warna benang harus dengan air panas? Dia campur warna pakai air panas. Jadi karena dia tuh sama kayak pembuatan teh tadi, kalau dengan air panas dia tuh lebih menyerap begitu sampai ke dalam. karena
punya tegangan permukaan air panas itu lebih rendah daripada air dingin, sehingga ini warna itu lebih mudah terserap di benang para benang. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham ya? Kelompoknya sudah paham? Sudah, Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi teman-teman? Itu saja. Oke, terima kasih kelompok 5, tepuk tangan untuk kelompok 5. Dari kelompok 5 pulang di depan, pas mundur, pas pulang. Tadi belum ada videonya pas pulang. Sudah. Harga siapa deh? Oh, oke, baik. Jadi, kesimpulannya pada hari ini berdasarkan di hasil percobaan, ya, yang pertama percobaan pertama ini meletakkan jarum di atas permukaan air. Kenapa jarum bisa terapung di permukaan air? Siapa yang bisa jawab? Ya, Ika. Karena adanya permukaan air. Karena adanya tegangan permukaan air, makanya jarumnya itu bisa mengapung. Dan setelah airnya diberi sabun cair atau deterjen, kenapa jarumnya langsung tenggelam? Itu kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena deterjen itu dia menurunkan atau merusak kestabilan tegangan permukaan air. Tegangan permukaan air. Jadi kalau dicampur deterjen, tegangan permukaan air menjadi berkurang. Makanya kenapa kita kalau mau cuci baju sebaiknya merendam pakaian, sebaiknya airnya kita sudah campur dengan sabun. Supaya apa? Supaya airnya lebih cepat basah atau meresap pada pakaian dan melunturkan kotoran atau noda-noda. Jadi sebenarnya yang membersihkan pakaian itu air dengan bantuan deterjen hanya menurunkan tegangan permukaan air. Tetap yang membersihkan pakaian itu air. Ya. Itu tegangan permukaan. Terus kenapa tadi ada serangga yang bisa ini berdiri di atas air? Karena siapa sampai mau jawab? Kalau sampai mau jawab, kenapa tadi serangga bisa berdiri di atas permukaan air? Karena adanya tegangan di permukaan air. Karena air punya tegangan permukaan. Iya. Sama seperti tadi. Terus kenapa juga tadi bentuk air di atas permukaan daun itu dia berbentuk seperti bola? Karena itu sama juga. Air punya tegangan permukaan. Jadi dia berusaha membentuk permukaan sesempit mungkin. Iya, sesempit mungkin untuk mencari luas yang lebih sempit. Dia berusaha membentuk di permukaan yang sesempit mungkin. Terus kenapa tadi dari video yang Ibu tampilkan, kenapa air dari dalam tanah bisa naik sampai di daun? Padahal kalau mau bilang, kalau contoh pohon kita tuh bisa tinggi sampai puluhan meter. Siapa yang bantu air untuk sampai di daun? Ada ya, Karena silem yang membantu air. silem itu apa? Satu orang yang jawab. Silem itu apa? Jaringan pada tanaman yang bertugas untuk membawa air dari akar menuju ke daun. Menuju daun. Bagaimana bentuk jaringan silem? Sama menurunkan tegangan permukaan. Kenapa ini para penenun kita yang Ibu ambil tadi contoh penenun kita asli Lamboya, di daerah Lamboya itu untuk pewarnaan benang dengan bahan alami, mereka harus merebus air warna, air untuk mewarnai benang, karena untuk mengurangi tegangan air biar air nanti air yang berwarna itu gampang meresap di pori-pori benang. Jadi kenapa harus tapi ada juga yang tidak rebus ya, ada yang
Merendam, tapi rendamnya tuh lama. Dia bisa sampai semalam ya. Dari malam sampai pagi atau dari siang sampai besok pagi. Jadi tapi ibu ambil di sini ya untuk proses penurunan tegangan permukaan saja. Ya, tadi sudah paham ya? Kita bagian soal dulu. Kita ada soal dulu ya, jawab masing-masing. Dikerjakan masing-masing ya? Iya, Ibu. Sehingga air bisa menyerap pada pakaian. Jadi kotoran-kotoran pada pakaian bisa lebih cepat luntur. Yang nomor 3, sebuah kawat yang panjangnya 20 cm. Ya, panjangnya diketahui. 3 diketahui panjang kawat 20 cm. L-nya 20 cm atau sama dengan 0,2 meter. Berada di permukaan air dengan panjangnya sejajar dengan permukaan. Koefisien tegangan permukaan air 0,073 sama dengan 0,073 Newton per meter. Gaya tambahan di luar berat kawat yang diperlukan untuk menarik kawat adalah yang ditanya apa? Ditanya yaitu gayanya berapa? Ya, gayanya berapa? F sama dengan F sama dengan apa? Gamma kali D. Atau 2R. F sama dengan Gamma kali 2R. gamma atau persamaan aslinya, persamaan sempurnanya bagaimana? Gamma sama dengan F per 2L. F per 2 kali L atau F-nya air lebih cepat masuk pada pori-pori dan lebih rata ya, biasanya keluarnya lebih merata. Ada lagi yang bisa terefleksi dari kita pada hari ini? Bagaimana? Menarik atau tidak? Menarik. Kenapa menarik? Kecepatan. Tidak sesang bisa, biar setunjuk sepinggang.
Nama kapilaritas. Kalau di proses kapilaritas pada Mbak di tumbuhan bagaimana? Ada yang baru mengetahui tadi? Ternyata apa? Yang naik. Kalau misalkan kan kadang ada yang jijik ya, yang misalkan sayuran kan ada yang pakai pupuk kandang. Ya, kan biasanya banyak yang jijik kan? Takutnya itu ada kotorannya atau apa-apanya. Ternyata yang naik, yang naik dalam tanaman, dalam batang itu cuma air dan unsur hara dari dalam tanah. Jadi itu kotoran tidak naik dalam, kotoran itu tidak masuk ke dalam, tidak diserap. Yang diserap itu adalah air dan hara. Jadi dari proses kapilaritas pada tumbuhan contohnya seperti itu. Jadi tidak perlu gini kalau ada yang jual sayur yang bilang dari kandang segala macam itu aman. Ya, karena memang Tuhan sudah desain seperti itu. Ya, jadi ada zat sisa yang dikeluarkan, contohnya kotoran hewan gitu ya. Itu masih bermanfaat juga untuk atau makhluk hidup yang lain. Jadi Tuhan tidak ciptakan sesuatu mubazir. Jadi semua pasti ada manfaat. Ya tidak? Iya. Jadi kita sudah belajar kapilaritas berarti sudah ada yang nilai kan makan sayur dan lain-lain. Ya, iya. Nah, stop kan? Masih bisa makan sayur di sini. Ada yang beli, bilang pakai apa? Ada yang kirim dong pakai pupuk kandang, pakai kondisi terbaik karena anak-anak mulai pulang balik di perjalanan alam sampai di kami dengan keadaan selamat. Seluruh keberadaan kehidupan kami hari ini Tuhan kami tahu dan dalam tangan. Ini doa senang kami, haleluya, amin. Amin. Siap. Beri salam. Siap. Beri salam. Terima